Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatu iman jamaah Masjid As-Salam yang sama-sama mencari dan mengharap ridho dan maghfirah Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Pagi ini kita bisa duduk bersimpuh di rumahnya yang suci dalam rangka mewujudkan salah satu tuntutan iman dan Islam kita, yaitu menjalankan sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan taklim rutin di setiap ahad pagi ini. Para jemaah, pagi ini kita akan mengupas hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebelumnya mohon maaf suaranya ini rada terbata-bata, belum apa-apa, sekarang udah rada sedikit pilek para jemaah ya. Insya Allah bukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bunyinya begini para jemaah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan buruk. Singkat ini hadis para jemaah. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengenal sedikit tentang sosok sahabat Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal itu para jemaah? Mu'adz bin Jabal itu adalah seorang penduduk Madinah dari Bani Hashim, dari Bani Adi bin Bani Jasham bin Khajraj, dari kaum Khajraj. Kan ada kaum Aus, ada kaum Khajraj di Madinah itu. Nah, Mu'adz ini adalah Muslim penduduk Madinah yang kemudian dikenal dengan Mu'adz bin Jabal Al-Ansori, kaum Ansor. Para hadirin, Mu'adz bin Jabal masuk Islam di usia 18 tahun. Masih belia ya. Ikut Bai'atul Aqabah kedua. Datang ke Madinah, ke Mekah, berbaiat kepada Rasulullah alaihi wasallam untuk menjadi muslim yang taat. Kemudian sangat sungguh-sungguh dia dalam mempelajari Islam. Dia sangat cerdas sehingga Rasul menyebut Mu'adz bin Jabal sebagai sahabiyun wa faqihun, seorang sahabat, seorang faqih dalam ilmunya tentang agama. Wa qari'ul Qur'an, dia juga pembaca Al-Qur'an yang sangat hebat.
Beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasanya lagi, Mu'adz bin Jabal selalu terlibat dalam seluruh peperangan, baik yang dipimpin langsung oleh Rasul alaihi wasallam atau yang dipimpin oleh sahabat yang lainnya. Seluruh peperangan diikuti oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika Futuh Mekah tahun 8 Hijrah, Mu'adz bin Jabal ikut serta ke sana. Kemudian Rasul menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk tinggal di Mekah, tidak kembali ke Madinah. Mu'adz mendapat tugas dari Rasul untuk mengajar Al-Quran, mengajar Al-Hadis, dan mengajar Islam kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam pada waktu Futuh Mekah itu. Para jemaah, selanjutnya Mu'adz bin Jabal, para hadirin, setelah perang Tabuk, setelah perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah, Mu'adz diutus Rasul ke Yaman untuk menjadi dai sekaligus qadhi di Yaman. Karena itu ada dialog singkat yang sangat menarik antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal sebelum Mu'adz berangkat ke Yaman. Kata Rasul begini, "Hei Mu'adz, aku tugaskan kau pergi ke Yaman untuk menjadi dai dan qadhi di sana. Apabila kamu menghadapi persoalan di sana, dengan apa kau akan putuskan masalah itu?" Mu'adz menjawab, "Bi kitabillah, ya Rasulullah, kan persoalan itu dengan kitab Allah." Fa illam tajid, kata Rasul, "Wahai Mu'adz, bagaimana jika engkau tidak mendapatkan jawabannya, dalilnya dalam kitabullah, yaitu Al-Quran?" Kata Mu'adz, "Bi sunnati Rasulillah, akan menetapkan dan memutuskan perkara itu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasul bertanya yang ketiga, "Dalam sunnah pun kau tidak mendapatinya, dengan apa akan kau putuskan?" Bersabda, "Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyetujui, merestui, dan membimbing utusannya, yaitu Mu'adz sebagai utusan Rasul ke Yaman. Itulah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal wafat di Syam atau Syria sekarang karena beliau banyak sahabat ketika itu dijangkit wabah taun. Mu'adz bin Jabal termasuk salah itu, kena para baran guru gitu para jemaah. Nah, itulah Mu'adz bin Jabal para jemaah. Baik. Nah, di riwayat Imam At-Tirmidzi ini, para hadirin, Rasul berpesan kepada Mu'adz bin Jabal khususnya. Tentu pesan ini bukan hanya untuk Mu'adz. Mu'adz hanya perantara saja untuk semua umat Rasulullah, termasuk kita. Pesannya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Para jemaah, kalau kita Al-Hadis, takwa itu merupakan wasiat agung.
yang senantiasa diwasiatkan oleh Allah zaman dahulu atau manusia zaman sekarang. Allah berwasiat dengan takwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Artinya, sungguh kami telah wasiatkan anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Jadi para jemaah sekali, takwa itu wasiat agung, wasiat yang luar biasa yang diwasiatkan oleh Allah juga kepada umatnya, karena dalam takwa itu mencakup dua hal tentang wasiat di situ, yaitu memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Terus kalau atau wasiat takwa ini kadangkala dinisbahkan secara langsung kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang diidopatkan kepada adabnya yang pedih, kadang-kadang diidopatkan kepada hari kiamat yang sangat dahsyat. Nah misalnya di surat yang sering ayat ini sangat sering kita dengar, hampir para khotib Jumat membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Langsung dinisbahkan, disandarkan, diidopahkan kepada Allah. Kadang dinisbahkan atau diidopatkan kepada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dahsyat para jemaah. Misalnya Allah berfirman, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Hendaklah kamu takut akan api neraka yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang kafir. Atau Allah juga mengidopahkan kata takwa dengan hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Firman Allah, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hendaklah kamu takut akan suatu hari yang pada hari itu satu dengan yang lainnya tidak akan bisa saling membantu dan menolong. Itulah pada Allah, kadang diupahkan kepada adab Allah, kadang disandarkan kepada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Nah selanjutnya para hadirin, dalam hadis ini dikatakan, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Apa maksudnya bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada? Maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah fis sirri wal alaniyah, baik pada waktu kamu sendiri, tidak ada orang yang tahu, tidak ada mata yang memandang, jauh dari pandangan dan perhatian orang, tetap kamu harus jadi orang takwa. Nah sirri di sini bisa dalam pengertian kita bersendirian tanpa siapapun, atau kita di hadapan orang banyak, tetapi orang banyak itu tidak tahu siapa kita. Itu. Sehingga kan suka ada orang yang bebas berbuat maksiat ketika ada di kampung orang, di desa orang, di kota orang, di negeri orang. Karena ia merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada orang yang tahu. Bisirri. Wal alaniyah, ketika terang-terangan di hadapan banyak orang. Takwa dalam segala situasi dan keadaan, ketika sepi dari pandangan orang, dan ketika pandangan orang menatap dan menyorot kepada kita semuanya.
Para jemaah, Rasul sendiri dalam hadis An-Nasa'i ini luar biasa. Padahal Rasul itu orang yang paling takwa. Tidak ada hamba Allah yang setakwa Rasulullah alaihi wassalam. Tidak ada hamba Allah yang paling takut kepada Allah selain Rasulullah alaihi wassalam. Tapi Rasul tetap berdoa. Dalam doanya beliau mengatakan, as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Ya Allah, kata Rasul, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu, baik ketika gaib, ketika sepi sendiri tak ada yang mengetahui, atau ketika di tempat orang banyak. Itu Rasul saja berdoa seperti itu. Apalagi kita yang takwa kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW jauh kemana-mana. Maka doa ini menjadi penting bagi kita. As'aluka khasyataka bisirri wal alaniyah, atau as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Aku mohon padamu ya Allah, tanamkan rasa takut kepada diriku, takut kepadamu dalam segala situasi dan keadaan. Para jemaah, bagaimana cara kita agar bisa takwa kepada Allah dalam segala keadaan? Nah, dalam hal ini Rasul kita yang mulia memberikan tuntunan kepada Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Rasul bersabda gini kepada Mu'ad, istahyi minallah istihya rajul bi haibatin min ahlika. Hei Mu'ad, kata Rasul, hendaklah kamu malu, atau malulah kamu pada Allah seperti engkau malu ada orang yang kau hormati, ada orang yang, atau siapa saja, ada orang yang hebat, orang terhormat, orang mulia, orang yang, nah kita malu dengan dia. Kata Rasul, malulah kepada Allah seperti malunya engkau pada orang-orang yang hebat. Itu cara yang Rasul tunjukkan kepada Mu'ad bin Jabal dan kepada kita semua agar menanam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bisa tadi takwa kepada Allah dalam segala situasi dan keadaan. Kenapa Rasul itu membimbing rasa malu kepada Allah? Karena inilah sekali lagi yang akan membuat seseorang terus dalam kondisi takwa dalam segala situasi. Sementara ulama begini, li'annal haya huwa sababul aqwa fi qiyamil abdi bi jami'i syu'abil iman. Karena rasa malu itu, para jemaah, merupakan sebab yang kuat, merupakan faktor yang sangat hebat yang akan membuat seorang hamba komitmen terhadap seluruh cabang-cabang keimanan. Nah, cabang iman itu kan ada 60-70 cabang keimanan. Nah, rasa malu inilah yang menjadi sebab seseorang bisa komitmen dengan seluruh cabang-cabang iman itu. Dan kalau dia bisa komitmen terhadap seluruh cabang-cabang iman, niscaya dia bisa jadi orang yang bertakwa kepada Allah dalam segala situasi dan keadaan. Ketika sendiri di hadapan orang banyak, di rumah, di masjid, di pasar, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun dia takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian para jemaah. Baik, selanjutnya para hadirin. Nah, jika seorang hamba kita ini katakanlah sudah sampai pada puncak ketakwaan, bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana saja kita berada dan dalam situasi apapun kita bisa bertakwa. Akan tetapi ketahuilah bahwa takwa itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun,
Sebagaimana halnya iman, kadang naik, kadang turun, kadang kuat, kadang stabil, kadang labil. Itu hal yang biasa para jemaah. Terjadinya fluktuasi ketakwaan. Kecuali Rasul yang tidak begitu para jemaah. Kenapa demikian? Banyak faktor yang menyebabkan takwa seseorang itu menjadi fluktuatif. Salah satu faktornya, faktor yang paling kuat sebetulnya faktor internal, faktor yang datang dari dalam diri kita sendiri, ditambah faktor eksternal, yaitu setan yang tidak akan pernah rela, tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang melihat hamba-hamba yang beriman terus istiqomah dalam keimanannya. Maka setan selalu menggoda kita. Nah, karena takwa itu senantiasa naik turun, maka Allah untuk di surat Hud ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata torofayin nahar wa zulufam minal lail. Dirikanlah oleh kamu sholat, kata Allah, torofayin nahar, di dua ujung siang. Sholat di dua ujung siang, subuh dan asar, itu dua ujung siang. Wa zulufam minal laili, dan di awal malam, yaitu maghrib dan isya. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dirikan sholat, kata Allah. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal-amal soleh itu, termasuk taubat itu, dapat menghapus dosa-dosa keburukan. Demikian para jemaah. Ini solusi yang langsung dari Allah Ta'ala. Ini sama dengan hadis yang Rasul sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena kebaikan itu, amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan itu. Karena sekali lagi, sebaik-baik apa, sehebat apapun takwa seseorang, tetap dia bisa terjerumus pada kesalahan dan dosa, bahkan dosa besar. Coba kita perhatikan ayat 135 surat Ali Imran. Dari ayat 133, 134, 135, di ayat 133 Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita disuruh oleh Allah berinisiatif dengan segera menempuh surga, atau menuju surganya, yang surganya seluas langit dan bumi, di mana surga Allah itu disiapkan untuk orang-orang yang takwa, kata ayat tadi. Lalu seperti apa karakteristik syahsiyah al-muttaqin itu? Di ayat 134 disebutkan, di ayat 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ayat menegaskan tentang kemungkinan, bahkan kepastian orang yang bertakwa pun bisa terjebak dalam dosa. Kan arti ayat tadi, dan manakala mereka melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji, dosa besar. Ada sementara ulama yang mengatakan fahisyah itu perbuatan dosa besar yang tidak bisa dilakukan sendiri, mesti ada kolaborasi gitu. Contohnya apa? Berjudi itu tidak bisa sendiri. Korupsi juga biasanya kolaborasi. Ya kan? Berzina tidak bisa sendiri. Itu fahisyah.
Lalu dilanjut buat audolamu anfusahum, mendolimi diri mereka sendiri, dosa kecil. Nah, hanya bedanya para hadirin, ketika orang takwa terjebak dalam dosa, kata ayat tadi, dia segera mengingat Allah, lalu minta ampunan atas dosa dan kesalahannya itu, dan walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi orang takwa tidak pernah menikmati dosa. Orang takwa itu tidak pernah nyaman dengan dosa. Orang takwa tidak pernah bahagia dengan dosa. Orang takwa itu ketika berbuat dosa gelisah hatinya. Makanya segera ia ingat Allah, sadar, lalu minta ampunan atas dosa-dosa yang dilakukannya itu. Itu bedanya. Kalau orang yang tidak bertakwa, justru dia menikmati dosa dan kesalahannya. Ia betah dalam maksiat. Bukan hanya itu, orang yang tidak bertakwa bahkan bangga dengan dosa yang dilakukannya. Lebih parah lagi, banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat, tapi dia mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang berada di atas kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, demikian para jemaah. Jadi jelas sekali ya para jemaah bahwa takwa itu berfluktuatif. Karena itu orang muttaqin bisa saja terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Tapi sekali lagi, dia tidak pernah merasa betah dalam dosa dan kesalahan. Itulah yang dimaksud ittaqillah haitsuma kunta. Lalu wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah olehmu perbuatan buruk dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan. Para jemaah, kata-kata al-hasanah dalam hadis ini, wa'at bi'il sayyi'ata al-hasanah, kata hasanah dalam hadis ini dipahami oleh para ulama dengan dua makna. Sebagian memaknai al-hasanah itu at-taubat. Jadi ikuti perbuatan buruk itu dengan tobat. Karena tobat itu menghapus dosa. Seperti kata Al-Quran. Banyak ayat yang mengatakan gitu. Misalnya di surat An-Nisa 17. Innamat taubatu alallahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya tobat kepada hal itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa karena jahalah, karena kebodohan. Tsumma yatubu min qarib, kemudian mereka segera bertobat. Fa ulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi kata ayat ini, para jemaah, tobat dilakukan oleh orang yang berbuat dosa karena jahalah, karena kebodohan. Apa yang dimaksud berbuat dosa karena kebodohan? Satu, dia berbuat dosa dan kesalahan, tidak tahu itu adalah dosa. Baru setelah dipikirkan, itu dosa. Itu yang dimaksud jahalah. Yang kedua, orang yang berbuat dosa karena faktor hawa nafsu dan emosi, itu juga bijahalah. Yang ketiga, sudah tahu itu dosa tapi dilanggar pula, itu adalah makna bijahalatin. Di surat Al-An'am 54 juga mirip dengan surat An-Nisa ayat 17. Demikian juga di An-Nahl 19, sama dengan di surat An-Nisa 17 dan Al-An'am ayat 54. Lalu di surat 66 At-Tahrim ayat 8, ini lebih spesifik. Allah berfirman, perhatikan coba. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi apa?
taubatan nasuha. Perhatikan coba, hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jadi yang disuruh tobat oleh Allah dalam ayat ini orang-orang beriman. Dan ini menjadi argumentasi yang kuat yang saya katakan tadi. Sehebat apapun iman dan takwa seseorang, bisa terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Makanya diingatkan oleh Allah, hai orang beriman, jangan berhenti tobat. Rasul saja sering saya sampaikan ya kan para hadirin. Dalam hadis Muslim dikatakan Rasul bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Sementara hadis Al-Bukhari, Rasul bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 atau 80 kali. Jika kata 100 atau 70, 80 itu dimaknai sebagai kata definitif, banyak. Apalagi jika dimaknai sebagai jumlah tak terbatas, itu luar biasa. Bertobatlah kepada Allah setiap saat. Lanjut ayat ini, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Niscaya dengan tobat itu Rabb kamu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Nukafir para jemaah bunyinya. Ayyukaffiru, menghapus. Jadi bukan hanya mengampuni tapi menghapus. Kan dosa itu kadang-kadang dulu kita sudah pernah membahas istighfar, diampuni oleh Allah. Boleh jadi catatannya masih ada, tapi sudah tidak dianggap sebagai dosa karena sudah diampuni. Tapi nukafir itu betul-betul dihapuskan sehingga dalam catatannya pun sudah tidak ada. Nah, kalau sudah taubatan nasuha, kemudian dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala, lanjut ayat ini, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa langsung ke surga? Karena Rasul juga mengatakan dalam hadisnya, at-taib minadz dzambi kamala dzambala, orang yang telah bertobat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa. Di sini pentingnya tobat. Kedua, disitulah iman dan takwa itu senantiasa dalam kondisi berubah-ubah. Orang yang beriman dan bertakwa bisa terjerat dalam dosa, maka tobat adalah solusinya. Itu yang pertama para jemaah. Yang kedua, al-hasanah dalam hadis tadi dimaknai sebagai al-amalus sholih. Amal solih secara mutlak dan secara umum, itu yang kedua. Jadi ikuti keburukan dengan kebaikan. Sekali lagi, kebaikan di sini adalah amal-amal solih secara mutlak, termasuk tobat di dalamnya. Jadi amal soleh lebih umum daripada tobat, karena tobat bagian dari amal soleh. Maka amal-amal soleh yang diperbuat oleh seorang hamba dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Kedua pendapat ini benar. Yang mengatakan hasanah di situ tobat juga benar, karena tobat menghapus dosa. Yang mengatakan amal soleh juga benar, karena amal soleh menghapus dosa. Hanya yang kedua saya kira lebih utama. Kenapa? Karena tobat termasuk bagian dari amal soleh. Baik. Selanjutnya akan kita lihat secara nyata, secara eksplisit. Terdapat banyak hadis-hadis Rasul alaihi wasallam, bahkan Al-Quranul Karim yang menegaskan bahwa amal ini, amal ini, amal ini, kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, akan terhapuslah dosa-dosa kita. Ada 13 amalan yang secara eksplisit disebut oleh Rasul. Amal itu menghapus dosa kita. 1. Wudu.
Wudhu itu dapat menghapus dosa dengan catatan wudhunya benar. Dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda begini, man tawaddo'a fa ahsanal wudhu, siapa yang berwudu kemudian mengahsankan, mengindahkan, membaikkan dan menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, seluruh dosa dan kesalahannya keluar dari jasadnya, mengalir bersama air wudunya itu, hatta takhruja min tahti adbarihi, sampai keluar dosanya itu dari bawah kuku-kukunya. Wudu menghapus dosa. Catatannya sekali lagi, wudunya wudu yang benar. Wudunya bukan seperti capung cebok. Cuci tangannya yang benar, kumur-kumur dan menghirup airnya yang benar, mencuci muka dan tangannya yang benar, menyapu kepalanya yang benar, dan mencuci kaki sampai mata kaki yang benar. Sempurna wudunya. Fa'ahsanal wudu'a, membaguskan wudunya. Itu satu. Dan dalam sehari berapa kali kita wudu? Minimal 5 kali untuk sholat fardu. Bahkan kalau kita lihat hadis lain para jemaah, orang mukmin itu senantiasa menjaga wudu, sehingga wudunya itu dia suci dalam waktu 24 jam dia wudu. Karena di samping wudu yang wajib untuk sholat, ada wudu yang sunnah. Mau tidur saja kita disuruh wudu, ya kan? Contohnya begitu. Baca Quran memang tidak ada hadis yang eksplisit menyebut baca Quran itu harus wudu dulu. Tapi ulama sepakat bahwa Quran itu firman Allah yang suci. Maka sepatutnya lah seseorang membaca Quran dalam kondisi suci, tidak berhadas, gitu. Bahkan siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau kan punya kumpulan hadis, dalam kitab beliau disebut dengan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu kalau mau nulis hadis, wudu dulu. Itu menulis hadis saja wudu dulu. Apalagi membaca dan menulis Al-Quranul Karim. Itu satu, wudu. Kedua, sholat. Menghapus dosa. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim begini para jemaah, Rasul bersabda kepada para sahabat, Aro'aitum lau anna nahron bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, kata Rasul. Wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai yang mengalir bersih airnya di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu dia mandi 5 kali sehari di sungai itu? Hal yabqa min daruni syai'un, kata Rasulullah. Apakah orang itu kotor, berdaki, atau bersih badannya? Karena dia mandi 5 kali di sungai itu, sungai yang bersih, bukan sungai di kita, ya kan gitu. Qalu, kata para sahabat, la yabqa min daruni syai'un. Ya Rasul, tentu saja orang itu bersih dakinya, bersih badannya, tidak ada kotoran di badannya. Karena dia mandi 5 kali sehari. Jangan kan 5 kali. Kita berapa kali mandi sehari? Sekali. Sore saja, atau paling tidak pagi dan sore mandi. Rasul bersabda, kata Rasulullah, padalika mathalus sholawatil khams yamhullahu bihal khotoya. Demikian pula sholat 5 waktu, Allah menghapus dosa-dosa kalian dengan sholat itu. Tentu sholatnya sholat yang benar, sholat yang khusyuk, bukan hanya sholat sekedar tunggang-tungging ruku sujud yang tidak ada tumaninahnya.
Dulu sudah kita pernah bahas ya kan? Rasul bersabda, sejelek-jelek pencuri, kata Rasul, adalah orang yang mencuri sholatnya sendiri. Iya kan? Sahabat tidak paham apa maksudnya Rasulullah mencuri sholat sendiri. Kata Rasul, orang yang sujudnya kanaqratil ghurabuddan, seperti burung gagak mematuk darah, tuk 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 tuk, begitu, tidak ada tumaninahnya. Ruku sujudnya tidak ada tumaninahnya. Dan sholat seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sujud begitu. Ada yang begini loh para jemaah. Saya boleh praktekkan. Di sini juga ada yang begitu, ya. Salat ruku, Allahu liman hamidah, langsung turun coba. Nggak ada tumaninahnya. Hati-hati. Kalau tidak tumaninah, tilil Quran, Quran dalam sholat secara tartil, jangan gerasah gerusu. Kayak capung cebok. Rasul seorang sahabat tahun, tapi 60 tahun. Sholatnya sholat kayak begitu para jemaah. Seperti itu. Khusus. Ini yang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, anil fahsya illa bu'dan. Sholat yang seperti itu tidak akan maksiat dan munkar. Sholat seperti itu bukan menambah dirinya semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya, dengan sholatnya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu yang kedua ya. Keempat, al-masyu ila sholat wantidoruha, datang ke masjid untuk sholat dan menunggu sholat setelah sholat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amal yang hapus dosa-dosa kalian, tinggikan derajat kalian di sisi Allah Azza wa Jalla. Gitu. Tentu ya Rasulullah, satu, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya di musim dingin para jemaah ya, malam hari atau subuh mau sholat, subuh kita wudu dingin, tetap kita wudu dengan sebaik-baiknya. Atau amalan ini bisa menghapus dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, yang berikutnya, wa kafratul khuto ilal masajid, dan masjid, rajin ke masjid. Minimal ke masjid itu berapa kali sehari? 7 kali. Ada cuma 7 kali, 5 kali. Duhur, isya, subuh, hapus dosa. Yang ketiganya di hadis ini, wanti pada sholat,
menunggu sholat setelah sholat. Itu terjemah sini. Sebelum adzan sudah sampai di sini. Lalu ya, terus ada satu nunggu sholat ya subuh, duduk ke subuh. Tuh. Datangnya qobliyah bagian ya kan, itu ruginya. Jadi keutamaan orang yang datang ke masjid sebelum adzan jauh lebih baik laksanakan. Gitu. Kali Rasul bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan landasan iman dan penuh pengharapan akan ridho dan pahala Allah dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Puasa Ramadan yang wajib. Tadi sholat wajib, sholat sunnah. Gimana dengan puasa sunnah? Ada hadis 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan. Kan puasa 10 Muharram dapat menghapus dosa setahun ke belakang. Ya. Dosa kita habis dengan wudhu, dosa kita terhapus dengan sholat, puasa. Imanan Ramadan dengan dasar iman dan penuh bulan puasa banyak banget. Dosa secara otomatis tanpa Mekah. Dulu begitu ya kan? Kejadian balas di apa namanya itu,
boleh kemana-mana. Itu hebat. Sekarang lewat 9 hari, semakin banyak pun masuk gitu ya. Lima kali setahun para jemaah. Tapi pas dan tidak berbuat fasik, seluruh dosanya keluar dari dirinya. Dosa seperti pada saat ia baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang hajinya haji mabrur. Al-hajjul mabrur, lewat Muslim tuh, laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur balasan baginya kecuali surga. Jadi orang habis haji itu seperti lahir tidak punya dosa. Makanya yang enak itu selesai haji langsung meninggal. Mempertahankan kemabruran haji itu lebih berat 10-20 tahun. Haji lagi dipanggilnya. Orang yang tidak bisa mempertahankan panggilnya bukan Bahaji, bukan Bu Haji, tapi haji kuadrat, haji. Dipanggil kesan negatif. Haji udah negatif kesan. Yang ke-8. Yang ke-9. Ankum min sayyiatikum wallahu bima akan sodakoh bagimu. Dan kalau kalian sembunyikan sodakoh itu, lalu kau berikan kepada fakir miskin, jauh lebih baik. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena menyembunyikan sodakoh lebih bisa menjaga keikhlasan. Kerjakan, Allah akan hapus dosa-dosa kalian dengan sedekah itu. Makanya sedekah itu di hadis dikatakan Cianjur, berjemaah, butuh uluran tangan kita. Semampu kita bersedekah. Karena Rasul bersabda, ala mu'min yassarhullahu fid dunya wal akhirah. Ini sudah kita
beban dia di dunia dan di akhirat. Sedekah. Di hadis Tirmidzi, air yang bisa laut. Subhanallah wa bihamdihi. Hul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka baginya 100 dan ke kiri apa yang 3 kali. Lalu baca apa lagi? Antara lain para jemaah ketika di menghadap makmum kan gitu. Tapi apa namanya itu langsung pikir dan dosa. Para jemaah, iman dan amal soleh, iman kesalahan, waladina wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, dan orang-orang yang beramal soleh niscaya pasti kata Allah kami hapuskan dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Yang ke-13,
Ini ternyata ada nomor yang ke-13, as-sabru 'alal masaib. Sabar ketika ditimpa musibah. Kesabaran ketika ditimpa musibah dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Rasul bersabda, haznin wala min hotoyahu. Segala kesulitan, kesusahan, kesedihan, kebingungan, gundah gulana, gelisah, Allah akan hapus dosa-dosanya. Gitu kata Rasul. Apalagi musibah besar, ya kan? Sakit berat saja ketika jalan, para jemaah dosa itu di dapur kena tuh dihapus dosa besar. Semakin rontok. Setiap penyakit satu al-haram, ya. Yang kedua kita istighfar. Al hasanah tamhuha. 15 termasuk saja saya kira bahasan kita. Ada
Ya, kalau kita sudah tahu imam yang bersangkutan itu rada cepat ya. Jadi kalau imam yang bersangkutan rada cepat, kita sesuaikan diri saja. Jadi iya, kan di sini kita sholat, beberapa imam, kita tahu imam yang ini rada cepat, sesuaikan saja dengan dia. Dan jangan lelet gitu. Iya, kita jangan lelet, sesuaikan dengan kondisi imam. Satu. Yang kedua, memang imam itu diharapkan juga tidak cepat. Ya, makanya kan Rasul memberikan kriteria imam itu aqra'uhum. Orang yang paling paham Quran, paling paham sunnah, paling paham seluk-beluk sholat. Sehingga dia patut menjadi seorang imam, sehingga makmum nyaman berimam kepada beliau gitu. Yang kedua soal wudu, sudah jelaskan di Quran surat Al-Maidah ayat 6, lalu diperjelas oleh Rasul dalam hadisnya bagaimana tata cara wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita pelajari saja. Mungkin Ustadz yang mengkaji khusus masalah fikhul ibadah, fikih ibadah ya gitu. Saya kan tugasnya soal akhlak ya kan gitu dan akidah. Nah, Ustadz yang mengajarkan di sini soal fikul ibadah, ya bahas dengan detail, dengan dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang sahih gitu kan, bagaimana cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salam seperti itu ya. Terima kasih. Cukup ya. Ya Bu. Iya. Bu. Rasul juga banyak yang di masjid. Contohnya sempat saya lakukan. Jadi di kalangan para sholat banyak yang masjid. Di masjid. Sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Masbuk sementara hadis kan sholat 40 waktu. Kali tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka satu, Allah bebaskan dia dari kemunafikan, kedua, Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Khatib di rumah lalu subuhnya masbuk seperti ya udah dikerjakan di masjid. Begitu ya. Kekeh. Jeda subuh